Itu Iya, saya sudah disilakan. bacakan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Manusia sekarang iblis. Tadi Lah kan iblis, manusianya sekarang kerasukan iblis. Manusia sekarang iblis. Manusia yang Zuma, kerasukan Zuma. iblis. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwasanya penyaliban itu adalah rencana iblis, Zuma, karya berapa tahun kau iblis. Islam? Berapa tahun kau Islam? Berarti Anda sudah mengakui bahwasanya iblis yang berusaha membunuh Yesus melalui orang lain, melalui tentara Romawi, melalui orang Yahudi, imam kepala Berapa tahun mahkamah kau Islam, agama, dan Zuma? melalui Yudas. Nah sekarang Berapa tahun kau pertanyaannya adalah, berhasilkah iblis membunuh Yesus? Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi iblis, sekarang manusia. Berhasilkah Yang iblis mana? membunuh Yesus? Tadi pertama kau bilang iblis, sekarang manusia. Berhasilkah iblis Zuma, membunuh Zuma. Yesus? Coba itu dalilmu itu baca baik-baik. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Zuma, berapa tahun kau Zuma? Berapa Udah macet aja. berapa tahun dia? Takut, Tadi takut, sudah turunkan. Berhasilkah Udah. iblis membunuh Takut. Yesus? Takut, turunkan. Dibunuh itu Turunkan, Yudas. pasti diturunkan. Pasti kau Dibunuh itu turunkan, Yudas. Zuma. Pasti kau turunkan. Pintar. Berapa tahun? Yang dibunuh itu Yudas. Betul sekali. Berhasilkah tahun Yesus membunuh Yesus? Takut Berhasilkah jawabnya. iblis membunuh Takut Yesus? kau jawab. Ah, Takut kau jawab. berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Mana dalilnya? Iblis membunuh Yesus. Lah, tadi Anda mengakui salib itu karya siapa? Salib karya siapa? Karya iblis. Apakah Ya, ada pernyataan membunuh? Berhasilkah karya iblis ini? Botol memang kau Zuma. Botol. Asli botol. Asli botolmu. Asli. Minum cap tikus dulu kau. Minum cap tikus dulu kau. Berhasilkah karya iblis terhadap Yesus? Berhasil. Berhasil. Ya. Berarti Yesus bohong. Yesus Kenapa? mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul? Oke. Apa lagi pertanyaanmu? Berarti Yesus bohong. Mana dalilnya Yesus bohong? Yohanes 14:30. Apa dia bilang? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak berkuasa sendiriku. Oke, ya oke. Nah, Kalau memang betul dalilmu ya. berarti yang Soalnya disalib di atas podcastmu banyak yang berarti yang aneh-aneh. disalib oleh iblis ini siapa? Berarti yang disalib oleh siapa? Yang disalib oleh orang-orang Yahudi atas perintah iblis itu siapa? Atas perintah iblis. Mm-mm. Mana dalilnya atas perintah iblis? Lah, Yohanes 13 nomor 2. Aku. Apa Yohanes pasal 2? Apa? Iblis merasuki Yudas untuk menyusun rencana mengkhianati Yesus. Pertanyaanmu lain. Hah. Pertanyaanmu lain pertama Zuma. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Yohanes 8:44. Ayo. Itu perkataannya ke siapa? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dirinya. Ayo. Yesus mengatakan, Hah. enggak betul sudah kau Zuma. Itu dalilmu kayak mana? Lebih baik, bro, lebih baik kau keluar jual serabi. Dalil ini acol comor ini. Itu yang tertulis Bibelnya. 1 Yohanes 3 nomor 8 pun tertulis demikian. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa enggak orang yang menyalib Oke lah, Yesus? saya ikuti kata-kata. Berdosa enggak orang yang menyalib Yesus? Berdosa oleh orang yang Itu menyalib berasal Yesus. dari iblis. Berdosa. Berdosa. Oh, Iblis, berdoa. Oke, ya. Ya, berdosa, iblis, ya. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Ya, betul. Berhasil enggak iblis membunuh Yesus? Berhasil iblis. Dalilnya mana? Iblis Iya. berhasil membunuh Yesus. Congor Masolang nggak. generasi.
tadi 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari Katamu iblis. berhasil. Katamu berhasil. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa tidak orang yang menyalib Yesus. Berhasilkah tidak orang yang berhasil? Nah, berarti berdosa enggak orang yang menyalib Yesus? Berdosa. Berasal dari iblis kah itu? Berasal. Ya. Nah, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Iya. Berarti kalau iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Yesus itu pendosa, pembohong. Yesus terus membohong. Karena Yesus Tapi di berkata, kitabmu- karena tapi iblis di kitabmu berkata, Isa suci. iblis, Tapi di kitabmu Isa Yesus suci. ya, di kitabmu Yesus pembohong ternyata. Tetapi Isa suci. Di kitabmu Isa suci. Yesus berkata bahwasanya sedikit pun iblis tidak berkuasa atas dirinya. Oh, Mana yang memang. betul? Yang dibunuh Yesus atau Yesus pembohong? Mana yang betul? Kalau Yesus yang Pembohong. dibunuh Dalilnya disalib, mana Yesus pembohong? kalau yang disalib itu adalah Yesus, berarti Yesus itu pembohong. Dalilnya Tapi kalau mana yang Yesus disalib ini bukan Yesus, berarti Yesus tetap suci, bukan pembohong. Ayo. Iblis berencana membunuh Yesus. Berhasil tidak iblisnya? Tidak berhasil. Menurut Berhasil. siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus tidak berhasil. Menurut kamu berhasil. Berarti kamu sudah disesatkan. Yesus mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan aku. Ayo, mana yang betul? Yesus tidak berhasil. Mana? Yesus Soalnya, berkata Zuma, iblis setiap tidak podcast berhasil semua ada perkataan menyalibkan itu sesuai aku. dengan dalil. Ada Saya ulang beberapa lagi. dalil Saya yang ulang sesuai lagi. dengan perkataanmu. Saya ulang lagi. Apakah iblis Soalnya saya tidak berencana menggunakan membunuh Bible. Yesus Kalau saya dengan Bible cara akan salib? membacakan. Saya ulang lagi. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Kau malah saya. Ya. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Oke. Berarti rencana iblis membunuh Yesus berhasil nggak? Yesus berhasil. Loh, berarti iblis berkuasa atas diri Yesus dong kalau begitu. Ya, dia manusia. Lah, kata Yesus iblis tidak berhasil. Yesus bangkit. Kata Yesus, iblis tidak dari berkuasa. kematian. Muhammad tidak bangkit. Muhammad tidak bangkit. Astagfirullahaladzim. Rusak otak. Zuma, Otak sudah hancur. Saya tanya kau. Saya tanya dulu kau Zuma. Di surga nanti pakai bahasa apa? Di Surgamu surga pakai bahasa apa? di surga nanti pakai bahasa manusia. Bahasa apa? Bahasa manusia. Bagaimana bahasanya? Ya, bahasa manusia. Bahasa manusia itu banyak. Yang jelas bukan bahasa binatang ya. Au 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 au. Au 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 au. Bahasa manusia. Kenapa? Kenapa kamu gila? Atau jangan-jangan kau ingin mengatakan di surga itu nanti orang tidak bicara lagi? Pertanyaanmu pertanyaan aneh. Jadi teman-teman, ya Dia maunya bahasa Yunani. oh bahasa Yunani, baguslah kalau gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalil di dalam kitab mereka, iblis berencana membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berhasil tidak rencana iblis terhadap Yesus, di mana iblis tidak berkuasa atas dirinya? Kesimpulannya gimana tuh? Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis kemudian berencana membunuh Yesus,
baik iblis langsung yang berusaha maupun melalui orang, apakah berhasil atau tidak? Berdasarkan pengakuan Yesus, iblis tidak berkuasa sedikit pun kepada diriku. Berarti iblis tidak berhasil menjalankan misinya, rencananya untuk membunuh Yesus. Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada iblis. Betul? Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Paulus. Betul? Iya, Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis ingin membunuh Yesus dengan cara mencobai Yesus, berhasil tidak iblis? Tidak. Ketika iblis kemudian merasuki Yudas, berhasil tidak iblis? Tidak. Kata siapa tidak? Yesus. Berarti yang disalib ini sopo? Yudas. Masolang generasi. Tapi yang disalib itu diberi nama Yesus. Nah, karena Yesus memang sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama ku. Oh, Al-Quran luar biasa. Wa ma katalu wa ma salabu walakin subbiha lahu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa? Yesusnya sendiri. Lanjut. Iya. Yesus juga berdoa, doanya diijabah. Iya. Sulit. Apalagi Esra Soru juga sudah mendukung pernyataan saya. Bahwa salib adalah rencana iblis. Sekarang kalau iblis berencana membunuh Yesus, iblis berencana menyalib Yesus, sekarang kita jagokan siapa? Iblis atau Yesus? Ayo. Ada dua kubu berhadapan nih. Iblis berusaha membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, sekarang kita adu. Yang mana yang sakti? Yesus atau iblis? Yesus dong. Masolang generasi. Yesus versus iblis. Siapa yang kalah? Iblis kalah, tapi berhasil. Masolang generasi. Iblis kalah, tapi iblis berhasil membunuh Yesus lain. Sekarang terjadi pertandingan kelas dunia. Yesus versus iblis. Siapa yang menang? Siapa yang menang di antara keduanya ketika mereka saling ingin melumpuhkan? Siapa yang menang? Yesus atau iblis yang menang? Yesus dong. Yesus. Kemenangan iblis apakah ada? Ada kemenangan iblis. Apa itu? Berhasil menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemenangan iblis menyesatkan banyak orang. Kemenangan Yesus, iblis tidak berhasil membunuhnya. Kemenangan iblis mengibliskan si Kudus TV. Ayolah teman-teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Al-Quran sudah datang kepada kalian. Islam sudah hadir di tengah-tengah kalian. Para apologet Islam jujur mengabarkan isi Bible kalian. Ayo, lembutkan hati kalian. Apakah kalian ingin membela iblis ketika iblis kemudian berhadapan dengan Yesus? Kalian mendukung iblis untuk membunuhnya?
atau kalian mendukung Yesus bahwa iblis tidak akan berhasil membunuhnya? Kalian berada di kubu mana? Ayo, sekarang Anda perlukan. Kalian Kristen berada di kubu mana ketika Yesus berhadapan dengan iblis? Yang satu ingin membunuh Yesus. Yang satu mengatakan kamu tidak akan sanggup membunuhku. Kristen di mana berdiri? Milih mana di antara dua jagoan ini? Milih Yesus atau milih iblis? Ayo. Ketika di situ ada pertarungan antara Yesus anak Tuhan katanya dengan iblis penguasa kegelapan berhadap-hadapan. Kita ada juga hadir di sana menyaksikan, maka kita akan teriak, Yesus, Yesus, berapa Yesus, berapa Yesus, Yesus, win Yesus, Yesus, win Yesus, berapa Yesus. Di kubu sebelah, apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kalau kita kan Yesus, yes, berapa? Yesus, Yesus, yes, menanglah Yesus, menanglah Yesus, kalahkan kuasa kegelapan Yesus, menanglah Yesus. Nah itu kan. Nah kalau yang di sebelah teriaknya apa? Tangkap, salib, salib iblis, tangkap iblis, tangkap dia iblis, salibkan dia iblis, demi dosa-dosa kami iblis, please, please iblis, please. Iblis, berapa iblis? Kamu bisa, iblis, kamu bisa. Tangkap, tangkap, ketepak, tangkap iblis, tangkap, kamu bisa, 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 mati. Yes, 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 menang iblis, yes. Dosa kita ditebus. Thank you iblis, thank you iblis, thank you iblis. Terima kasih atas kerja baikmu iblis. Anda luar biasa iblis. Berkat pekerjaanmu kau mampu kemudian menyalibkan Yesus. Yes, dosa-dosa kami dihapus. Thank you, bravo iblis, bravo. Kita umat Islam kecewa. Ya Rab, nabimu yang begitu mulia menjadi korban, disalibkan oleh orang-orang yang menginginkan kematian atasnya. Di mana kuasamu Tuhan? Kau begitu tega membiarkan hambamu. Katanya kau mengasihinya, kepadanya kau berkenan, kau memuliakan sebelum dunia ada. Tapi kenapa kau biarkan dia mati? Kemudian suara terdengar dari langit. Wahai, jangan khawatir. Yang mereka bunuh bukanlah yang asli. Yang asli sudah ada duduk di sebelah kananku. Yes! Allahu Akbar! Takbir! Ternyata yang disalib yang palsu katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah gambarannya teman-teman. Sekiranya ketika Kejadian 3 nomor 12 dikatakan, 15 dikatakan, keturunanmu akan menjadi musuh dengan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Kita menjadi penonton di sana. Islam dan Kristen sebagai penyorak terjadinya pertandingan antara iblis dan Yesus. Umat Islam menyeru, "Bravo Yesus, bravo Yesus, bravo Yesus." Kenapa? Karena tak ada yang kita inginkan di sana. Apakah itu dosa kita ditebus atau apapun itu, kita ada tendensi apapun. Tapi di sebelah sana ada yang ingin dosanya dihapuskan, ada yang ingin dosanya ditebus. Maka teriakannya apa? Siapa yang didukungnya? Ayo, siapa yang didukungnya? Ada yang bilang kami mendukung Yesus. Iya betul, kau mendukung Yesus. Tapi apa teriakanmu? Yesus, ikhlaskan dirimu disalib dong. Yesus, jangan lari dong. Yesus, serahkan dirimu dong. Yesus, biarkan dirimu ditipu dong. Yesus, biarkan dirimu dong. Jangan kau lari. Masa kamu Tuhan lari? Biarkan dirimu di situ disalib. Nah, salib. Disalib dia, halilintar, dosa ditebus. Kalau mendukung Yesus, pasti teriakannya begitu. Berarti itu teriakan orang munafik. Siapa pahlawanmu? Yesus. Kenapa bisa? Ya, karena dia berhasil dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Si Bilis. Itulah pahlawan lo.
Karena dia berhasil. Alamak. Lucu orang-orang ini. Saya kira begitu. Teman saya, Oten, mudah-mudahan Anda menyimak. Anda berada di kubu mana? Ini juga pertanyaan yang pernah membuat teman saya stres ketika saya tanya, apakah iblis ini pahlawan untukmu atau penjahat? Saya bilang, dia itu penjahat. Oke, sekarang kamu lagi menonton Yesus dan iblis lagi berhadapan. Yang satu berupaya membunuh, menyalib, yang satu berusaha menghindarkan diri dari salib sampai dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan untuk supaya dia diselamatkan dari kematian. Ibrani 5 nomor 7. Kamu mendukung yang mana di situ? Aku mendukung Yesus lah. Kalau kamu mendukung Yesus, dia tidak akan disalib. Ya juga ya. Bingung dia langsung. Satu-satunya yang kau dukung adalah iblis pasti. Pasti kau mendukung iblis supaya iblisnya berhasil menyalib. Karena salib itu adalah rencana iblis. Nah, maka di mana posisimu? Mendoakan supaya rencana iblis berhasil atau mendoakan supaya rencana iblis itu gagal? Ayo, jangan munafik. Kalau gagal, dosamu tidak ditebus. Kalau berhasil, maka dosamu ditebus. Maka siapa yang kau doakan? Kau mendoakan si Isis supaya upayanya, rencananya berhasil. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Maka muncul pertanyaan, lu ini keturunan setan atau apa? Sulit teman-teman, sulit memang, sulit. Makanya Al-Quran mengatakan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Quran. Ya, siapakah dia pembohong itu? Pembohong itu yaitu yang menolak Islam setelah Islam datang kepada mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan untuk... Tepuk tangan untuk siapa? Kopi. Ini kopi kok. Kopi putih. Selamat pagi, kopi putih. Pagi. Assalamualaikum. Oh, Islam ya, Bang ya. Ya. Silakan apa yang mau disampaikan. Cuma salam per Bang Handi aja. Bang Handi, salam per Bang Handi. Firly, selamat malam, selamat pagi, Firly. Firly, selamat pagi. Firly. Tapi yang jelas, tetangga kita sedang lagi berbenah diri, saling sikut satu sama lain. Mereka terguncang hebat, Bang Handi. Betul. Pendeta, romo, semua turun tangan. Mereka memberi jawaban juga, jawabannya tidak clear-clear juga gitu. Mereka mendukung siapa? Pendeta Esra Soru mengambil dua-duanya punya rencana. Tadi ada juga Romo S3 dua-duanya. Kalau Romo S3 ini katanya bukan dua-duanya, tapi Yesusnya sendiri yang punya rencana. Jadi jawabannya bermacam-macam. Memang sulit teman-teman semua itu ya, menyatukan antara yang hak dan yang batil. Sulit menyatukan antara ajaran Tuhan dengan ajaran iblis. Nggak bisa itu dipadu. Nah, yang saya heran itu Bang Andi, mereka nggak belajar sejarah. Apakah mereka pernah mengkaji ya tahun-tahun kehilangan Yesus dalam Bible? Yesus itu Isa itu orang yang paling sulit dibunuh dalam sejarah. Saya mempelajari beberapa tokoh sakti ya, termasuk dalam budaya Hindu ya, Yudhistira ya, kita kenal dengan nama Yudhistira. Tokoh ini ketika dibandingkan dengan Isa, menurut sejarahnya Isa itu seorang yang tokoh yang paling sulit dibunuh. Apakah mereka pernah mengkaji itu? Sulit karena banyak pendeta memang tidak mengerti filsafat, kan begitu.
Filsafat memang salah satu bidang ilmu yang dimana bisa membongkar metodologi atau persembunyian metodologi yang memang tidak sesuai dengan tidak sejalan atau tidak searah dan kebenaran, kan begitu. Pernah enggak mereka mengkaji itu? Kira-kira Yesus posisinya di mana ketika disandingkan dengan tokoh-tokoh sakti di zaman dulu? Kan begitu. Yesus itu susah dibunuh, Bang. Bahkan cerita tentang susahnya Yesus dibunuh, sulitnya Yesus dibunuh itu bukan hanya dalam Bible, tapi tahun-tahun kelahiran Yesus itu di beberapa kesempatan diceritakan bahwa Isa itu sulit dibunuh, Bang. Bahkan ada salah satu kisah ketika Yesus berada di luar negeri ya, di salah satu kota ya, di Nepal. Itu beliau itu dikelilingi oleh pasukan dari kasta kasta Brahmana ya, kasta kesatria ya, mau dibunuh, tapi beliau menghilang di tengah-tengah mereka. Kisah menghilangnya Yesus itu bukan tercatat dalam Bible pertama kali, tapi tercatat dalam tahun-tahun kehilangan Yesus. Apakah mereka belajar ini? Tidak, karena mereka melupakan beberapa bidang ilmu. Itu yang masalah. Bahkan sekelas S3 bicara itu, saya sanksi dengan S3-nya. Mungkin S3-nya dibeli. Makanya Rocky Gerung pernah berkata begini, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi bukan tanda orang pernah berpikir. Tuh kalau kita belajar ke dalam tentang filsafat atau melakukan deep learning, tentu menggunakan Guter Sening ya. Apa yang dikatakan Rocky itu betul. Karena banyak orang yang memperoleh ijazah hasil dibeli, bukan hasil berpikir. Itu poinnya. Contoh kecil yang saya katakan tadi, pernahkah mereka berpikir mengkaji bahwa Isa salah satu tokoh yang paling sulit dibunuh? Tidak pernah. Berarti ijazah mereka ijazah dibeli. Gelar dan titel mereka bukan karena mereka pernah berpikir, tapi karena mereka punya duit. Itu aja poinnya. Intinya anaknya Maria itu adalah orang soleh, dilindungi oleh Tuhan yang mengutus dia. Setan tidak boleh menyentuh dia. Kamu udah dibaca datanya Bang Juma itu. Iblis tidak bisa menguasai aku. Buktinya Yesus berhasil kan beberapa kali mengusir iblis. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh dia tanpa izin daripada Tuhan yang mengutus dia. Tidak mungkin Tuhan yang mengutus dia itu mengizinkan iblis menyentuh dia. Bukan itu. Pernah cerita begini Bang Andi, saya kan cerita begini, bahwa dalam sejarah Yahudi ya, nabi-nabi Yahudi Bang itu ketika berada dalam posisi sulit, itu semuanya diselamatkan oleh Tuhannya. Elia, kan begitu contoh. Tapi ketika berbicara Isa, ini disangkali. Itu yang masalah. Makanya Al-Quran itu sudah benar. Al-Quran itu menjawab seluruh ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan Yahudi. Ketika ilmu pengetahuan Yahudi mengajar bahwa nabi-nabinya diselamatkan pada saat menghadapi masa kritis, ini dijawab oleh Islam dengan mengatakan Isa diangkat ke langit. Kan begitu. Nah, tapi mereka menyangkal ini. Kenapa? Doktrin dogma. Mereka kehilangan akal sehat. Percuma mereka sekolah tinggi-tinggi, yang pada akhirnya juga hanya terkungkung di bawah doktrin dogma, tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan disiplin-disiplin ilmu. Itu yang masalah. Berarti ijazah yang mereka dapatkan itu bukan karena hasil berpikir, kan begitu, tapi karena ingin memburu sesuatu. Poinnya di situ dari sisi filsafat Bang. Saya pernah bilang berkali-kali bahwa dalam dunia filsafat kesalahan yang berulang-ulang itu akan diyakini menjadi. Bang Goto izin dulu. Kita sambut Yosi dulu ya. Ini Yosi mau belajar dia. Ya silakan. Gimana Bro Yosi? Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum Bro Yosi. Apa pendapatmu Bro Yosi tentang pertanyaan di stiker kuning ini? Salib itu karya iblis atau karya Bapak? Salib karya iblis atau karya Bapak? Tapi kalau salah kan lebih tahu kan koreksi ya. Kalau pribadi nih apa-apa, aman. Pokoknya ada Bang Juma yang mengajar, ada Bang Juma yang ngajarin kamu, tenang aja.
Gua kan penganut supranatural. Iya. Aman. Kalau menurut saya itu kan konteks sejarah tuh. Itu iblis. Bukan karya ya. Keinginan, bukan karya. Keinginan iblis. Bukan karya. Keinginan iblis ini apakah terrealisasi, Bang? Terrealisasi tapi dipatahkan oleh ruh ilahi. Berarti karya dong. Iblis berkarya karena terrealisasi. Kalau menurut saya tuh kalau supranatural itu atau ruh ilahi itu atau iblis, dia tidak, karyanya itu tidak akan pernah jadi. Itu kalau gue tinjau pribadi ya, dari segi. Berarti salib nggak terjadi? Terjadi. Salib itu kan itu adat Yahudi pada zaman itu, kalau penghukuman. Jadi salib itu kan sebelum itu udah ada. Sebelum zaman Yesus aja itu udah ada, zaman penyalipan itu pada pemerintahan saat itu. Jadi terjadi, tapi kan kalau menurut Bible kan dia bangkit. Jadi dipatahkan gitu. Kalau menurut gua belum tentu benar. Iya. Jadi sebenarnya gini, Bung. Masalah bangkitnya dari kematian itu versi lain lagi, itu cerita lain lagi. Karena muara dari keluar dari kubur itu muaranya ada pada pengajaran Yesus. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Menurut Yesus itu, nanti diramu lagi. Kebangkitan adalah nebus dosa dan seterusnya, bla bla bla. Padahal dari awalnya saja udah keliru. Di mana kelirunya? Ketika Anda sudah mengakui bahwa berencananya iblis membunuh Yesus dan terjadi, berarti ada yang harus korban di sana. Apa itu? Kesucian Yesus harus ternodai. Kenapa? Karena Yesus itu katanya tidak mungkin berdosa, berarti Yesus tidak mungkin berdusta. Yesus mengatakan penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis ini hanya ingin membunuh. Terlepas nanti Yesus bangkit pada hari ketiga, hari keempat, tahun kelima, tahun ketujuh, EGP. Yang pasti tujuanku tercapai, yaitu membunuh kamu. Nah, Yesusnya menangkis itu, enggak. Kamu tidak akan sanggup melakukan itu. Sedikit pun kamu tidak berkuasa atas diriku. Tapi kalau ternyata dia mati di salib, berarti Yesus pembohong. Buktinya Yesus berhasil membunuhnya. Adapun dia bangkit hari ketiga, itu beda lagi cerita. Yang pasti aku berhasil membunuhmu. Aku berhasil membunuhmu untuk membuktikan bahwa aku betul-betul setan. Dan aku bangga. Karena aku mampu. Lu bisa apa sekarang? Lu katanya mengatakan sedikit pun tak berkuasa, buktinya aku bisa membunuhmu. Tapi kan aku bangga, itu urusanmu. Yang pasti aku sudah membunuhmu. Kau yang mengatakan sedikit pun aku tidak berkuasa, faktanya aku mampu membunuhmu. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 10 nomor 17, 18. Kau katakan tidak akan pernah bisa ada yang membunuhmu. Faktanya aku mampu membunuhmu. Tidak akan ada yang sanggup mengambil nyawaku. Aku akan memberikan nyawaku. Dan aku pun berhak mengambilnya kembali. Faktanya aku berhasil mengambil nyawamu. Mana yang betul? Berarti saudara Kristen ketika mengatakan penyaliban betul adalah karya iblis, maka tolong teruskan perjuanganmu dengan mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh Yesus. Kalau Anda mengatakan iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Anda berada pada kubu iblis. Apa yang Anda inginkan sampai Anda kemudian sekongkol dengan iblis ingin membunuh Yesus? Karena Anda ingin apa? Dia bangkit. Bunuh dong.
biar dia bangkit. Karena dalam 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah kekristenanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Maka kamu harus minta tolong kepada iblis. Iblis, please bunuhkan Yesus untuk kami Kristen. Bunuh Yesus untuk kami Kristen. Karena kalau kamu tidak membunuhnya, Yesus tidak akan bangkit. Dan kalau Yesus tidak akan bangkit, dosa kami tidak akan dihapuskan. Please, iblis, bunuh dia. Kalau Islam, teriakannya beda. Jangan kau bunuh. Karena kami tidak menginginkan adanya penebusan dosa. Satu-satunya kelompok yang mulutnya basah dengan nama Yesus, tetapi menginginkan kematian, alias menginginkan iblis berhasil membunuh Yesus, hanya Kristen. Mulut mengaku mendukung Yesus, tapi fakta dalam kehidupan keagamaan kalian mendukung iblis. Sampai situ Anda paham? Paham. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau itu kan asumsinya Bang Suma. Saya tidak menyalahkan. Setiap orang punya pemahaman masing-masing. Tapi begini, kalau saya itu pribadi ya, belum tentu benar. Logika saya begini. Itu kan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang pada masa itu, kita itu belum tahu apa-apa, cuman tercatat. Fakta sejarahnya ada. Nah, jadi konteks itu kalau saya pribadi, yaitu bisikan iblis. Karena begini, kalau supranatural itu, mungkin sorry, kalau saya pribadi kan sudah mengalami hal-hal supranatural. Kalau supranatural itu, dia itu punya dua kekuatan, hitam dan putih. Nah, yang hitam ini, dia boleh menggoda manusia, tapi tidak bisa mengambil nyawanya. Nah, peristiwa sejarah ini, terlepas, saya kan nggak paham ayat-ayat tuh, tapi peristiwa sejarah ini secara supranatural, si gelap ini dikalahkan, dipatahkan. Bang, izin dulu saya potong Bang, saya mau nanya Bang, apa bedanya supranatural sama motor Supra? Nggak perlu dijelaskan lah, itu pasti bisa bedain lah. Kalau begini, kalau supranatural itu nanti kita akan alamin sendiri. Jadi kita menilai sesuatu lebih objektif. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengalami hal supranatural, saya itu nggak bisa benci orang lain karena berbeda pendapat. Makanya saya senang sama Bang Suma, sama teman-teman yang mengaku Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Berbeda itu indah, asal jangan membenci, gitu kalau saya pribadi. Jadi itu fakta sejarah gitu loh, konteksnya itu sebenarnya yang real terjadi. Itu keinginan si gelap, gitu loh. Jadi apa dikalahkan kegelapan itu dengan kebangkitannya, gitu. Kalau Bang Suma bilang tadi sah-sah saja kan asumsi, karena begini, kita kan manusia terjebak dalam penyembahan merek. Padahal supranatural, sang ilahi itu tidak memandang merek Kristen, Hindu, Buddha, Islam, nggak ada yang begitu. Kalau yang ilahi, manusia sama. Cuman siapa yang dia mau pilih, gitu. Kalau menurut saya, gitu. Jadi gini, sorry. Mau kayak apapun manusia itu, kita tidak akan pernah mengenal ilahi kalau kita masih terjebak ke dalam penyembahan merek agama Kristen, merek agama Islam, merek agama Hindu dan Buddha. Kita tidak akan pernah mengenal ilahi yang sesungguhnya, hakikatnya. Jangan terlalu panjang, Bang. Bang, oke, lanjut. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Iya. Jadi justru kalau kita sudah tahu jalan,
barulah kita mendapatkan tingkat pemahaman fenomena, entitas, peristiwa, keberadaan yang kemudian di mana hal tersebut tidak dapat diilustrasikan dengan akal budi atau ilmu sains sampai munculnya keadaan kita mengerti makna kekuatan gaib, dunia ruh atau dimensi ketuhanan apabila kita berada pada koridor jalan yang betul. Kalau Anda mengatakan Anda adalah orang supranatural, saya katakan orang yang khusyuk di dalam ibadah sholat itu jauh tingkat pemahaman supranaturalnya daripada paranormal. Kenapa? Karena dimensi keajaiban, dimensi kegaiban, dimensi alam ruh, dimensi entitas pencipta, secara religius mereka dapat. Mereka tidak berada pada konsep ilusi dan halusinasi, tetapi fakta real yang nyata, keabsolutan tentang keberadaan Tuhan, yang dimensi kegaiban itu justru muncul pada orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah, khususnya sholat. Kalau supranatural hanya bermain dalam ilusi, bayang-bayang yang kemudian bayang itu tidak sesuai dengan objek, tapi kemampuan mengolah keadaan untuk dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka mengerti arti roh, bahkan jauh daripada itu mereka menyelami tentang roh. Mereka memaknai tentang keajaiban, justru jauh daripada itu dia mampu menjabarkan keajaiban. Ramalan ada di genggaman mereka, bahkan prekognisi. Mereka tahu, mereka paham kekuatan spiritual atau kekuatan batin. Tetapi konsep yang mereka punya hanya sebatas ilusi doang. Nah ini, kalau saudara mengatakan saya adalah orang supranatural, nah kaitannya dengan hal itu adalah sebagai orang yang mencerminkan keadaan dirinya mampu menembus fenomena ruh, fenomena gaib, hal-hal yang berada di atas hukum fisika dan biologi, maka Anda seharusnya paham mendudukkan bagaimana seorang rasul, utusan sang pemilik segala sesuatunya di alam fana ini, Anda bisa menembus keberadaan itu. Contoh, ketika Yesus sebagai orang sakti, seorang yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, maka Yesus menjadi guru, tokoh supranatural yang tak tertandingi. Itu real. Ketika dia berhadapan dengan dimensi lain di luar dimensi fana yang menyelimuti dirinya, pertanyaannya, berdasarkan backgroundnya sebagai rasul utusan pencipta, sang gaib, sang maha gaib, mampukah Yesus yang objek jadi contoh di dalam ajaran Islam Kristen untuk menjadi teladan bagi kita, mampu kemudian dicelakai, dicederai oleh dimensi gaib berupa iblis? Itu apa yang Anda tangkap di situ ketika Yesus berhadapan dengan musuh, di mana musuhnya adalah penguasa alam gaib, tetapi Yesus adalah manusia yang diutus oleh pencipta alam gaib, yang melindungi dan meliputi dia dari segala aspek. Yesusnya tampil sebagai pengajar kepada manusia Bani Israel, dipersenjatai dengan kemampuan supranatural yang sungguh-sungguh luar biasa. Mampu dah dia kemudian dilumpuhkan oleh iblis? Itu dulu. Anda paham dunia paranormal? Anda paham kemudian bagaimana apa yang Anda kaitkan dengan fenomena yang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah? Anda bisa menjelaskan sesuatu yang tidak tunduk kepada hukum fisika dan seterusnya, maka tentu Anda punya penerawangan yang lebih terang dibandingkan seperti saya ini, manusia biasa. Tapi saya mampu mengurai bahwa Yesus
itu tak akan pernah bisa tunduk kepada hukum di luar daripada kuasa pencipta yang ada pada dirinya. Dia adalah manusia yang beri kemudian titipan. Apa itu? Kemampuan, biiznillah. Dia mampu meramu keadaan tanah liat menjadi hidup, orang mati menjadi hidup, badai menjadi tenang, bahkan berdiri di atas air yang masanya lebih tinggi dirinya, massa tubuhnya lebih berat daripada massa airnya, namun dia mampu berdiri di atas air tersebut. Ini apa maksudnya? Sanggupkah dia kemudian mengalahkan alam gaib, ruh jahat? Sanggup. Kalau begitu, penyaliban tidak berhasil terjadi terhadap dirinya. Sederhana bukan? Anda sebagai seorang supranatural harusnya memiliki dimensi kemampuan menerawang sampai ke sana. Mampu tidak Yesus? Mampu. Terus apa yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen dengan dia mengatakan Yesus harus mati? Apa yang kalian inginkan? Bukankah dimensi yang Anda dalami, yang Anda pahami, yang Anda ajarkan, bagaimana kemudian Anda menyatakan diri Anda sebagai supernaturalis, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia, yang berhubungan dengan fenomena, entitas, peristiwa yang diyakini berada di luar nalar, berada di luar hukum, berada di luar daripada ilmu fisika, alam fisika dan seterusnya. Pasti mampu untuk menjadikan sebuah konsep bahwasanya Yesus adalah orang yang super mampu mengalahkan alam gaib, termasuk mengalahkan iblis. Ketika iblis berkongkol untuk mencelakakan dia, Yesus mampu kemudian merubah apapun itu untuk memenangkan dirinya sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai duta, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Kalau seorang supranatural adalah perpanjangan dirinya terhadap perpanjangan tangan dari pengetahuannya untuk manusia di sekelilingnya, maka Yesus adalah perpanjangan tangan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Mampu tidak Yesus melumpuhkan alam gaib? Mampu. Iblis berdaya enggak? Enggak berdaya. Siapa iblis? Dan itu Yesus sudah katakan, Bung. Yohanes 12-nya, kita tidak bisa meragukan pengucapan Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 12, ketika dia mengatakan sekarang juga penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, dan penguasa dunia ini adalah iblis. Yesus mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ya, berarti kalau Anda sebagai supranatural mampu mencegah orang-orang dari keburukan, mampu menolong saudara-saudara kita yang minta bantuan, maka Yesus jauh lebih hebat, mampu menyelamatkan dirinya dari bencana-bencana yang didatangkan oleh alam roh atau alam kegelapan. Saya kira begitu. Silakan. Iya, betul. Jadi kalau pemahaman saya pribadi, jadi kan peristiwa Yesus mengalahkan si jahat, si gelap, sampai ke penyalipan, itu memang sudah saya nggak hafal Bible ya, tapi sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Tapi tentang proses bisikan si iblis sampai dalam kematiannya ataupun disalib, itu hanyalah objek yang saat itu ketika dia disalibkan, karena konteksnya itu zaman Yahudi, konteksnya itu pada penjajahan zaman Romawi. Jadi memang yang terhina itu disalib, dan itu bisikan si iblis. Nah, kenapa seolah-olah Yesus tidak bisa mengalahkan dan dia mati tidak mengalahkan iblis seolah-olah? Karena waktunya belum tiba. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, kenapa engkau biarkan aku? Dari sisi kemanusiaan, kenapa engkau biarkan aku? Itu dari segi supernatural, karena belum waktunya. Belum waktunya. Makanya ketika supernatural itu atau ruh yang putih, ruh ilahi, dia menjawab
bahwa iblis boleh menjadi istilahnya provokasi atau boleh membunuh, tapi jiwanya tidak bisa. Seolah-olah iblis itu menang, tapi dengan kebangkitan itulah kemenangannya. Jadi ketika berproses waktu itu jadi simbol sang roh kebenaran itu membalikan bahwasanya itu iblis itu nggak ada apa-apanya. Ini bahwa ini milikku. Sama dengan kita manusia, kita boleh jadi jahat, tapi roh gelap itu tidak bisa membunuh kita, karena kita milik sang ilahi. Gitu, kira-kira kamu saya sih begitu. Lanjut, Bang Suma. Oke, baik. Jadi iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Pada dimensi ini, iblis menurut Yesus tidak berhasil. Yesus yang mengatakan tidak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Gak berhasil. Nah, karya iblis tidak berhenti sampai di situ. Makanya Yesus mengatakan, setelahku akan datang penyesat memakai namaku, waspadalah kepadanya. Yesus diselamatkan kemudian oleh pencipta, terangkat dia ke langit. Iblis ngapain? Tidur? Gak mungkin. Makanya dikatakan dalam kitab Lukas 4 nomor 13, iblis setelah mencoba Yesus, iblis menunggu waktu yang tepat. Apa yang dilakukan oleh iblis kemudian? Menjadikan korban yang disalib ini menjadi Yesus. Lalu setelah menjadikan Yesus ini, korban ini menjadi Yesus, dia keluar dari kubur. Dia keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan bahwa saatnya sekarang penguasa dunia. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari bumi. Keluar dari bumi maksudnya keluar dari perut bumi. Maksudnya keluar dari kubur. Jadi menurut Yesus yang keluar dari kubur itu adalah sibilisisis. Itu kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Data yang tadi yang saya sajikan. Penguasa dunia dilemparkan keluar dari perut bumi. Artinya bahwa ketika iblis yang berkarya, maka dia menggunakan situasi itu, memanfaatkan keadaan itu, dia memakai nama Yesus keluar dari kubur, sehingga korban-korban daripada iblis ini menguatkan keadaan kepercayaan keyakinannya dengan menjual produk bahwa yang keluar itu adalah Yesus, bahwa keberhasilan Yesus terhadap iblis adalah bangkitnya dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu adalah justru memang dia oknum yang ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus ingin diibadahi? Sejak kapan Yesus ingin kemudian menyamai Tuhannya? Sejak kapan Yesus ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Sejak kapan kemudian dia mengajarkan orang-orang untuk menjadi hambanya? Tidak pernah. Yesus sejak mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, selamanya iblis, jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis aja, Yesus mengajak untuk menyembah kepada yang di langit. Kok tiba-tiba ada yang keluar dari tanah, mengajarkan kemudian orang-orang tanpa dalil, tanpa kitab suci, ke gereja hari Minggu menyembah dirinya. Dia datang ke setiap insan manusia yang mempercayai dirinya adalah Yesus. Datang tuh, membisikkan, dihafalkan ajaran itu. Bukan perintah Tuhan, tapi mereka kompak setiap hari Minggu datang beribadah menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Yesusnya ketika mengajar,
Kiblatnya adalah perjanjian lama. Apa yang tertuang di dalam kitab perjanjian lama, itu yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Menyembah kepada Eloah, menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya oknum yang bernama Yesus tersebut. Berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur. Tak ada dalil, tak ada perintah tertulis, tetapi dia mampu kemudian menyuntikkan keinginannya kepada insan-insan yang telah menjadi pengikutnya. Setiap minggu mereka pagi-pagi buta sudah bangun, mandi menggunakan pakaian cantik, menuju kepada sebuah gedung. Di sana dia semua serentak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika iblis kemudian menginginkan dirinya disembah, itu muncul indikasi kuatnya bahwa apa yang saya katakan itu betul. Ketika Yesus, seorang Yesus dalam konsep Kristen, seorang Tuhan namanya Yesus, dicobai oleh iblis. Hai, terlalu murah Yesus di sana, murah semurah-murahnya. Kenapa? Oleh iblis Yesus mengajarkan, hei Yesus, segala kemegahan dunia ini, kerajaannya akan aku serahkan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembah aku. Begitu rendahnya Yesus. Didatangi iblis, dibujuk oleh iblis, dicobai oleh iblis. Tujuannya cuma satu. Apa itu? Berhenti menyembah kepada pencipta langit dan bumi Yesus, beralihlah kepada menyembah kepada diriku. Sebab apabila kau menyembahku, kata iblis, maka aku berkuasa memberikan segala kuasa tersebut. Yesus terima enggak? Jawabannya tidak. Kalau Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi, dari penguasa langit dan penguasa bumi, ingat 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa bumi. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa langit atau penguasa cakrawala atau penguasa awan-awan. Maka semua kuasa langit dan kuasa bumi yang milik iblis itu tidak diterima oleh Yesus. Lalu siapa yang keluar di pagi buta di hari Minggu itu membisikkan murid Yesus dengan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Yesus tidak menerima itu. Lalu siapa yang menerimanya? Pengganti Yesus. Inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh iblis untuk menyesatkan dunia. Makanya Bang Goto betul mengatakan, andai saja Islam tidak datang, maka dunia ini sudah kiamat. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, saatnya dunia dihakimi. Kenapa saatnya dunia dihakimi? Karena aku sudah tak ada nanti di dunia. Yang berkuasa adalah penguasa dunia itu. Sebab penguasa dunia dilemparkan keluar. Yesus sudah tak ada, Musa sudah tak ada, Abraham sudah tak ada, Harun sudah tak ada, Daud Salomo sudah tak ada di bumi ini. Mereka sudah kembali ke alam roh. Yesus pun sudah tak ada. Yang berkuasa tinggal iblis. Alhasil, alhamdulillah, Allah pencipta langit dan bumi kemudian menetralisir kehidupan bumi dengan mengutus sang penyelamat terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak ada, maka dunia sudah kiamat. Kenapa? Karena dunia sedang dihakimi. Kenapa dihakimi? Karena sibilisisis telah memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan keturunan Adam. Di mana itu tertulis? Anda baca di Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 31. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang banyak menggunakan nama Yesus itu di mana? Di Islam, Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi tidak memakai nama Yesus. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memanfaatkan nama Yesus Kristus untuk menyebar dan mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Sayangnya,
ketika kita menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini dan bertemu dengan Yesus anak Maria di dalam Matius 7:22-23, Yesus anak Maria mengatakan kepada pengikut Yesus yang keluar dari kubur, apa kata mereka? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi si Yesus siapa rupanya yang dipakai pendeta mengusir setan? Jadi Yesus siapa rupanya yang dipakai namanya oleh pendeta bermujizat? Yesus siapa? Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain. Yesus lain inilah yang merasuki jiwa-jiwa setiap insan Kristen, sehingga orang-orang Kristen makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu tanpa ada perintah dari Tuhan. Yesus inilah yang telah membuat saudara-saudara Kristen menganggap perbuatan kekristenan itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang Kristen lakukan hari ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhasus sayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia diberi petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya memang menjadi sesat. Kenapa mereka sepantasnya menjadi sesat? Karena mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu disebabkan oleh karena mereka mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wahai saudaraku Kristen, Al-Quranku mengatakan kalian melakukan satu prosesi ibadah di mana kata Al-Quran kalian menganggap itu adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan petunjuk. Kalian menyangka bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah karena petunjuk. Petunjuk dari mana wahai saudaraku Kristen? Izinkan kami mengetahui siapa yang mengajarkan kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Siapa yang mengajarkan kalian untuk tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus? Adakah? Tidak ada. Tapi apakah betul Anda merasa mendapatkan petunjuk? Betul Bang Suma. Dari mana petunjuk itu? Tolong tunjukkan dasarnya. Adakah petunjuk itu? Ada. Tunjuk dasarnya. Bingung. Tak ada. Gelap. Tak bisa menjawab apa-apa. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka pantas menjadi sesat karena mereka melakukan satu prosesi keagamaan seakan-akan mereka mendapatkan petunjuk, pada sebenarnya tak ada petunjuk yang datang kepada mereka. Sekira begitu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan, dicerna, ditelaah, dan direnungkan. Demikian. Lanjut Bang Handi dan teman-teman yang lain. Bang Andi, monitor. Ya, ada tanggapan dari Bang Yosi. Silakan Bang Yosi. Oke, terima kasih. Bang Yosi, apa persamaan motor Supra sama supranatural? Persamaannya apa? Persamaannya Supranya kata awal. Beda. Persamaannya dua-duanya nggak pakai kopling. Oke, saya dikit ya. Jadi kalau saya itu Bang Suma, iya, pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Bang Suma asumsi sendiri nggak apa-apa, bagus. Saya menghargai. Tapi kalau kita menjelaskan sesuatu cuman karena sekedar akal dan kita membela merek, kita tidak akan jadi subjektivitas objektif kita nggak dapet. Kita bukan ruh ilahi dalam diri kita. Tapi kalau ruh ilahi itu, apa yang kita sampaikan itu pasti itu haikul yakin kebenaran. Contoh begini. Bang Suma menjelaskan bagaimana menyerang seolah-olah itu negatif.
Tapi apakah itu salah asumsi begitu pendapat setiap orang? Nggak apa-apa. Namanya juga sharing. Tapi bagi saya begini, terlepas dari apapun, ketika kita sudah memahami, sudah melihat Sang Ilahi, pasti itulah level tertinggi dalam hidup, bukan akal-akalan lagi. Contoh, Yesus, dia lahir secara kekuatan ruh ilahi, tanpa persetubuhan, tanpa keinginan manusia. Dia dari firman, perkataan. Semua kitab pun mengatakan begitu. Dia ruh kebenaran. Gitu. Jadi, apapun yang dilakukan Yesus sampai ke penyalipan, itu adalah sebagai contoh kerendahan hati. Bahwa tidak boleh melawan ketika kamu dimaki, disakiti, di apapun jangan melawan. Karena untuk penggenapan. Bang Yosi jangan terlalu... Bang Yosi, kalau bisa pendek-pendek aja nih. Bang Yosi sekarang ini izin Bang maaf ya, di KTP sekarang apa Bang? Kristen. Oh, Kristen. Jadi masih total ke Kristen ya Pak ya? Iya, saya Kristen. Iya, Kristen. Gak menambah, di Indonesia kan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Maksud saya Anda Kristen itu tapi totalitas menjadi Kristen gitu. Begini, kekristenan itu bukan nanti dilihat dari dia setiap hari ke gereja, dia ke apa, enggak begitu. Kekristenan itu mengikuti ajaran Yesus. Kalau kamu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan membalas kasar dengan kasar. Kalau orang marah, kamu nggak boleh marah, harus senyum. Gitulah. Itu aja. Oke, ya menurut Anda Yesus itu Anda anggap sebagai apa? Panutan. Contoh hidup. Panutan sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Sebagai contoh hidup, panutan, ya itu Tuhan, bahasa Indonesianya kan Tuhan. Berarti Tuhannya Anda melebihi dari satu dong? Hakikatnya satu. Kalau Tuhan itu hakikatnya satu. Yesus juga bertuhan loh Abang. Betul. Nah, Yesus bertuhan, Anda tuhankan Yesus, jadi Tuhan Anda dua. Anda menuhankan Tuhan yang bertuhan. Tiga. No problem. Tiga? Iya. Oh, tiga. It's okay. Nih, saya jelasin ya. Oke. Mau nggak? Allah itu kan, Sang Bapa itu adalah roh. Yesus adalah firman, perkataan. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Roh Kudus itu untuk kita sekarang. Dia adalah ruh ilahi. Karena kita bukan zaman Yesus lagi. Untuk mengenal Yesus, kita dituntun dengan Roh Kudus. Makanya Yesus itu kan wujud. Allah itu adalah Bapa, itu adalah roh. Ya, Roh gini Kudus Bang. Itu ketiganya ini menurut Abang sama apa beda? hakikatnya satu. Hakikat itu kan keadaan Hakikatnya sebenarnya. Hakikat Bapak itu roh ya? Siapa Yosi? Iya, real, betul. Hakikat Yesus manusia, beda hakikat. Tapi kan dia ruh. Dia jadi bukan karena keinginan manusia. Iya, hakikatnya Yesus manusia, hakikatnya Bapak roh, hakikatnya Roh Kudus roh. Jadi ada dua roh, ada satu manusia, beda hakikat Bang. Iya, jadi gini, nggak mungkin kan, mana mungkin dari zaman Nabi awal, orang itu nggak pernah melihat Allah, melihat Sang Bapa. Orang mana bisa sih lihat? Untuk melihat itu
perkataan atau firman itu jadi manusia. Dibilang, ini lo gue nih, cuman lo nggak percaya sih, ini gue nyatain diri gitu. Sekarang di surga nih, nggak ada yang melihat nih. Di surga sekarang ini, menurut Anda Yesus itu tetap dia manusia atau dia menjadi roh saja? Ini supranatural Iya, yang main nih. Tetap dia itu ya roh. Tapi karena kita ketika di surga, kita kan bukan manusia begini lagi nih. Terus badannya Yesus kemana? Yang pernah dipakai di bumi? Iya, di surga. Berarti Yesus di surga punya badan, punya fisik laki-laki dia. Betul. Berarti Yesus itu tubuh dan bisa roh. dilihat. Dia manusia, Bapak bukan manusia. Berarti Tuhan Anda itu ada yang satu manusia, ada dua roh, gitu ya? Tiga roh. Iya, ini logis loh. Ditambah. Jadi Tuhan Anda ada tiga, dua roh, satu manusia, kan gitu. Betul? Gini, jadi cara kita mengenal dengan logika kita, ini kan versi pribadi saya, secara supranatural. Jadi gini, kenapa saya bilang itu tiga? Karena roh ini kita nggak bisa lihat. Karena manusia kan menuntut yang bisa lihat. Roh itu nggak bisa dilihat, tapi Yesus bisa dilihat. Artinya Tuhan Anda itu ada Tuhannya, Anda bisa satu bisa dilihat, dua nggak bisa dilihat. Jadi Tuhan Anda tiga, kan gitu, betul? Betul. Perwujudan hakikatnya satu, yaitu Yesus yang menyatakan diri. Loh, Anda kesampingkan yang dua roh, Bapak sama Roh Kudus, gimana? Iya, hakikatnya satu. Karena gini, Roh Kudus itu, karena kita udah bukan zamannya Yesus sudah naik ke surga, untuk menuntun kita kepada manusia. Roh Kudus itu atau Roh Ilahi itu, itulah yang menghubungkan kita dengan Sang Ilahi, dengan Yesus. Pak Yosi, menurut Anda roh itu ciptaan apa pencipta? Roh itu Apa? roh ciptaan atau pencipta? Roh itu memang udah ada. Roh itu memang udah ada. Kalau menurut saya ya, saya bukan orang teolog, tapi secara supranatural itu udah ada. Nggak bisa kita bilang. Iblis juga roh. Menurut Anda iblis ciptaan nggak? Ya, iblis itu memang udah ada. Karena kan itu secara supranatural memang udah ada, itu hitam dan Mana putih. duluan ada? Bapak di surga, Bapak atau iblis? Mana duluan ada? Bapak. Ya sendiri dulu, berarti di luar Bapak semua ciptaan, betul? Gimana? Di luar Bapak, Tuhanmu Bapak yang roh ini semua ciptaan, betul? Betul. Ya. Artinya, apa bedanya ciptaan dengan pencipta ini? Sama-sama roh. Iblis roh, Bapak roh. Apa bedanya? Tetap berbeda. Bedanya apa? Sama-sama roh kok. Iya. Kalau dari segi supranatural, sama-sama roh, tapi ada roh ilahi sama roh yang gelap, putih dan hitam. Itu Begini aja Pak Yosi, daripada supranatural mending beli motor Supra deh, jelas bisa ngecek apa gitu. Yosi. nanti Gimana Bang tahu? Andi nanti. Anda gimana Nanti kan? Bang Andi. Ngomong sama dia Gi. Lanjut. Suara lu mendem, betulin dikit. Lanjut. Lanjut. Oh lanjut. Tidak ada kilir-kilirnya, muter-muter. Jadi kesimpulannya sesuai dengan topik yang lagi viral selama ini gitu ya. Pak Yosi ini mengatakan bahwa yang merencanakan penyaliban itu adalah iblis. Itu Pak Yosi menurut Anda? Bukan merencanakan. Bagi saya bukan. Terus Keinginan, konteks penyaliban itu keinginan si iblis. Keinginan biar Yesus itu mati. Kalau konteks salib,
itu udah ada dari zaman dulu sebelum Yesus ada. Konteks Yahudi itu kalau dihukum pakai salib. Artinya bukan Tapi keinginan Tuhan. keinginan. Bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan iblis, betul? Betul. Tapi Tuhan Ya. merubah itu jadi kemenangan, lambang keselamatan. Gitu. Gimana caranya keinginan iblis Anda rubah menjadi keselamatan? Gimana Itulah bisa? kebangkitan. Itulah kebangkitan. Artinya, Iblis udah seneng-seneng nih. Udah seneng-seneng. Dia pikir mati lu. Nggak taunya Bapak bangkitin. Kasihan deh lo bisa. Tapi lo nggak bisa ambil nyawa dia. Karena dia adalah firman Allah. Dia adalah perkataan Allah. Tapi yang kalau nggak ada berinkarnasi. tapi kalau nggak ada iblis yang membunuh Yesus, Anda tidak menjadi Kristen loh, betul? Enggak. Salah. Pendapat itu salah. Benarnya yang mana? Karena tanpa disalib pun roh kebenaran itu banyak cara lain. Itu kan mengikuti konteks Yahudi pada zaman itu, penjajahan Romawi. Kalau menurut Anda sebaiknya Yesus mati disalib atau tidak? Kalau sebagai manusia ya nggak maulah, kasihan. Berarti Anda tidak percaya penyaliban Yesus kalau begitu? Percaya karena faktanya kan dari sejarah memang disalib. Ya kalau percaya berarti Anda mengakui iblislah pelakunya kan gitu. Keinginan iblis ya mati dia. Ya pelakunya juga iblis toh Pak. Pelakunya itu ya bukanlah orang Romawi yang dirasukin iblis. Kan Iyalah. iblis itu kan ruh. Iya iblis ini berbentuk manusia Romawi kan gitu. Begini, bukan berbentuk. Iblis itu memakai mereka Dia sebagai merasuki alat. mereka. Artinya secara tidak langsung manusia iblis ini yang membunuh Yesus kan betul? Betul Ya, Oke. betul. Manusia iblis ini menurut Anda ini pahlawan atau penjahat? Penjahat akan dihukum. Terus apa manfaatnya? Apa manfaat yang Anda peroleh dari penjahat ini membunuh Yesus? Manfaatnya untuk Anda apa? Manfaatnya kita menyembah Tuhan yang hidup. Artinya iblis juga berjasa terhadap agama Anda kan gitu ya? Salah kalau kata berjasa, salah. Mana mungkin sih kuasa kegelapan berjasa? Enggak. Dia hanya menunjukkan dia punya kuasa juga. Salah kalau berjasa. Tadi kita sepakat ya pembunuh Yesus ini adalah manusia yang dirasuki oleh iblis. Jadi manusia iblis kan gitu ya? Ya disimpulkan pembunuh Yesus adalah manusia iblis, betul? Oke. Korbannya adalah Yesus, betul? Betul. Ya. Korbannya ini yang namanya Yesus ini manfaatnya Anda apa? Silakan. Korbannya Yesus ini manfaatnya apa? Ya. Yesus kan korban nih. Yesus korban. Pelakunya adalah manusia iblis. Yesus korban pembunuhan. Pertanyaannya, Yesus korban ini yang dibunuh oleh manusia iblis, manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen itu apa? Silakan. Kalau cuman sampai di mati tanpa kebangkitan, Kristen itu nggak berguna. Jadi mati dan bangkit, itulah kemenangan. Kalau cuma sampai mati, ngapain kita menyembah orang mati? Justru karena dia mati dan bangkit, itulah kemenangan. Salib menjadi kemenangan. Tapi matinya inilah yang saya tanyakan. Jadi Yesus ini matinya sia-sia, betul? Apa matinya berfungsi untuk Anda atau sia-sia? Enggak. Kalau kehendak ilahi itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ya, artinya kematian Yesus ada manfaatnya buat Anda, betul? Betul? Ya manfaatnya apa itu? Iya, kita menyembah orang yang hidup, yang naik ke surga, mati
bangkit, Bukan naik ke surga. menebus dosa sumber keselamatan, bukan? Betul. Iya, artinya manusia iblis yang membunuh Yesus ini, Yesus adalah korban. Korban inilah yang Anda manfaatkan menebus dosa Anda, betul? Bukan kita manfaatkan, salah. Bukan gitu. Bermanfaat buat Anda. Jadi itu kan anugerah, karunia. Kalau kita bermanfaat buat kita kan lahir zaman ini nih. Kecuali di zaman itu gua saksiin langsung nih gini. Kita kan di zaman sekarang. Timbul dari baca, dari pendengaran, dari melihat sejarah. Itulah yang Saya persingkat ya. Saya ulang nih kembali nih, pelan-pelan nih. Manusia iblis berhasil membunuh Yesus. Yesus mati 3 hari. Kan gitu ya. Pertanyaannya, Yesus mati 3 hari ini gitu. Itu fungsinya apa buat Kristen? Yesus mati 3 hari. Fungsinya apa? Yesus mati 3 hari. Fungsinya apa? Bingung. Ya bangkit itu kan 3 hari itu kan Jangan kebangkit kehendaki dulu. lagi. Jangan kebangkit dulu, kan dia mati 3 hari dulu. Yang saya pertanyakan nih mati 3 harinya dulu. Saya nggak nanya bangkitnya. Saya ulang ya. Manusia iblis membunuh Yesus. Yesus mati 3 hari dikubur. Pertanyaannya adalah, mayat Yesus 3 hari ini korban pembunuhan iblis, ini mayat di 3 hari ini, itu manfaatnya buat Anda sebagai Kristen apa? Atau tidak ada manfaat? Manfaat ketika dia bangkit lah. Jangan kebangkit dulu, matinya dulu, belum kebangkit. Ya Habis ini kalau cuma bangkitnya mati, kalau cuma mati doang ya nggak ada manfaat. Kalau nggak bangkit buat Oke. apa itu orang Kristen? Jadi kematian Yesus tidak bermanfaat buat Kristen, betul? Ya jangan dipotong begitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa bilang betul kalau begitu. Ya ini kan dua hal yang berbeda. Mati dulu baru bangkit. Yang saya katakan matinya dulu, belum bangkitnya gitu loh. Iya nggak bisa begitu. Kalau di konsep Kristen nggak begitu. Dia mati dan bangkit. Iya, Kalau matinya cuma saya sekedar tanyakan. mati banyak orang. Banyak Apakah- banget yang mati. Iya, apakah mayat Yesus yang 3 hari ini dikubur itu apa manfaatnya buat Anda atau tidak ada manfaatnya begitu? Iya kalau cuma mati doang nggak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Jadi kematian Yesus yang pembunuhnya adalah manusia iblis tidak ada manfaatnya buat Kristen, betul? Kalau cuma mati tapi ketika bangkit itulah kemenangan. Iya, nanti bangkitnya dulu, habis ini betulkan dulu apa iya kan atau enggak gitu. Saya ulang ya. Manusia Ya iblis, tinggal nyambung aja. manusia iblis yang membunuh Yesus 3 hari ini mati. Kematian Yesus tidak ada manfaatnya buat Kristen, betul? Betul? Kalau cuma mati doang ya nggak ada manfaat. Oke, Ya, tidak ada mati dan manfaatnya. bangkit. Baik. Nanti setelah dia bangkit baru bermanfaat, betul? Ah, betul. Betul. Jadi mayat Yesus 3 hari ini mati tidak ada manfaatnya. Nanti setelah dia bangkit keluar dari kubur baru bermanfaat. Kan begitu? Betul, kemenangan. Nah, pertanyaannya, manusia yang keluar dari kubur ini manfaatnya apa untuk Anda? Untuk menjadi contoh kehidupan, ketaatan, taat kepada Sang Ilahi. Bahwa sekalipun kamu disalib, disiksa, tetap harus taat, harus tunduk. Itulah yang disebut kebenaran yang Haikul yakin. Bang, tahu nggak Yesus itu waktu mati bang, turunkan dari salib, itu kan dikapani ya bang ya, terus dikubur bang. Waktu dia bangkit itu bang, dia masih pakai kain kapan atau udah ganti baju?
Iyalah. Pakai. Masih pakai kayak pocong atau udah pakai jubah? Udah kalau menurut itu ya pakai jubah lah, pakai jubah. Berarti di dalam kuburan ada pergantian baju dong. Tadinya waktu dikubur pakai kain kapan, bangkit pakai jubah. Artinya dia ganti baju dalam kuburan. Begitu. Salah, bukan bukan. Terus pakai gimana dia begitu. ganti baju? Itu kan dia pakai kapan tuh kan? Ya. Ketika kan dia bangkit itu kan udah bukan kayak pocong lagi dia bangkit, enggak, dia udah pakai kayak selempang begitu. Iya, pertanyaannya abang, Ya kan? siapa yang nganterin jubah ke dalam kuburan? Kan itu ada kapannya. Ya kayak yang bangkit Kan pakai kapan? jubah, atau dia bangkit pakai pocong? Kali itu kan udah rahasia ilahi, kita nggak pakai. Oh, rahasia ilahi. Itu kan udah, mana mungkin sih sang utusan yang terbaik terus mau dipermalukan. Aneh-aneh aja ini. Loh, kok aneh-aneh, ini pertanyaan logis loh Pak. Artinya Iya. apa? Orang kalau cermat Pak, orang kalau cermat, saya ini kan manusia yang cermat, jeli Pak. Keadaan satu dengan keadaan yang lain, step by step. Waktu disalib kagak pakai baju. Sebagaimana gambar ya, mohon maaf ini bukan menista. Sebagaimana gambar-gambar beredar itu tidak pakai baju, disediakan sedikit penutup itu. Menurut Pak Yosi percaya nggak sih patung-patung yang beredar yang nggak pakai baju itu cuma menutupi sedikit itu kenyataan apa rekayasa, Pak Yosi? Itu kan karya seni, orang berimajinasi tentang itu. Itu juga kekuatan supranatural. Sama kayak Abang Handik ini. Misalnya kayak Masuk Abang gua Handik bang, nih. masuk gua bang, itu keadaan sebenarnya atau hanya rekayasa? Karya seni berarti itu bisa enggak. Oh bisa iya bisa Ada enggak. sebenarnya. Iya. Tapi perasaan supranatural Anda ini sebagai orang yang bisa menerawang sampai ke langit ketujuh, sampai ke 7 sumur gitu, bahkan menerawang bisa sampai ke Burundi. Penerawang Anda itu waktu Yesus disalib itu pakai baju apa enggak? Enggak. Cuman pakai Enggak. itu doang. Pakai itu doang ya? Yang tersisa itu celana Oke. dalam doang. Enggak usah terlalu vulgar lah, pakai itu doang aja gitu. Enggak, Oke. kalau fakta sejarah memang begitu. Kita masa vulgar, itu hal yang biasa. Jadi Anda percaya Tuhan Anda diperlakukan demikian, dipermalukan loh itu? Memang nubuatannya begitu, dia akan dipermalukan, paling hina. Dia lahir secara hina juga di kandang yang hina kok. Memang gambaran ilahi begitu secara supranatural. Dia tidak ambil yang orang, biar orang puji-puji, biar orang hayalan-hayalan orang sebagai sang raja penguasa jago perang. Enggak. Mengambil yang paling hina. Gitu loh. Jadi matching. Yesus itu lahir hina, ketika dia mati juga dihinakan. Mengambil sang Halik itu mengambil hal yang paling terhina. Jadi memang Tuhan Anda memang harus dihinakan ya? Bukan harus dihinakan. Memang supernatural itu memang orang harus rendah hati. Bukan orang yang sombong harus dipuji. Oh pakai baju Pertanyaannya adalah, siapa yang menghina Tuhan Anda? Tidak ada yang menghina. Tadi Anda bilang dihinakan. Cuman mengambil hal yang paling sederhana, yang di mata manusia seolah-olah hina gitu loh. Yang paling sederhana. Yang paling apa istilahnya? Yang jelas bukan Muslim yang menghinakan dia ya Bang ya? Ya tahu Muslim, maksudnya agama apa Muslim nih? Kita harus bedain. Kalau Muslim kan saya sebagai Muslim mewakili Muslim di dunia ini, bahwa kami Muslim bukan kami pelaku penghinaan itu, betul? enggak lah. Oke. Tapi kenapa bisa harus dihinakan Bang? Gak ada kata lain begitu dimuliakan? Bukan, itu hinakan bahasa Indonesia. Yang paling terendah, yang di mata manusia itu seolah-olah terhina. Tapi itulah maksud sang ilahi, mengambil hal-hal yang paling bawah lah. Bagaimana kalau Anda berpikir cerdas sedikit? Bagaimana kalau kita sepakat, kita muliakan Yesus, tidak kita hinakan? Anda pilih mana?
Dia itu udah mulia, tidak harus dimuliakan. Loh tadi ada bilang dihinakan. Apa nggak terhina tuh bang? Apa nggak terhina bang, ditangkap, diludahi, gitu ya? Terus dilucuti pakaiannya. Apa itu bukan hinaan bang? Itu udah ketetapan, udah nubuatan bahwa dia akan dihina, dia akan disakiti, akan itu. Begitu. Iya kan udah sepakat terhina, tapi saya mau ajak Anda keluar dari penghinaan itu. Karena kami muslim memuliakan para nabi. Pertanyaannya, abang tetap mau menghinakan dia atau mau memuliakan dia? Saya ajak Anda ini loh untuk memuliakan. Anda mau bergeser atau tidak? Silakan. Iya pastilah memuliakan, karena dia memang mulia kok. Memang harus dimuliakan. Mulia apa terhina nih? Mulia lah. Oh berarti bukan dia yang disalib telanjang kalau begitu. Terus apa? Ya penggantinya lah. Terus? Ya penggantinya yang disalib terhina, bukan anak Maria itu. Anak Maria orang mulia kan gitu. Kalau ada pengganti bertolak belakang dengan fakta sejarah, brother. Logika Fakta kita sejarah nggak masuk. mengatakan begini. Yesus berkata, hati-hati. Nanti ada orang muncul memakai atas namaku. Gitu loh ya. Jadi Yesus mengatakan waspadalah. Waspada. Jadi memang ada Yesus palsu bang. Itu kira-kira. Jadi yang jelas, mari kita pakai akal sehat kita bang Yosi, kita muliakan anak Maria, jangan kita hinakan dia. Tapi memang yang disalib itu ada orang yang dihinakan, seperti cerita tadi dari awal, tapi bukan anaknya Maria. Apakah Anda setuju dengan saya? Kita memuliakan anak Maria, setuju atau tidak? Ya setuju lah. Oke. Kalau kita muliakan dia, berarti bukan anak Maria yang dihinakan dia yang salib. Setuju? Terus siapa? Ya penggantinya lah abang. Kalau pengganti ilahi itu tidak ada yang nggak jelas, harus jelas. Sang ilahi itu A dan B. Saya Nggak kasih ada yang data. Saya kasih data ya. Orang yang dikutuk di tiang salib itu, yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang fasik. Jelas datanya di Ulangan 21, 22, 23. Jelas juga datanya di Galatia 3:13 bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Enggak mungkin anak Maria yang terkutuk. Dia orang mulia. Artinya ada dua ini bang. Ada korban yang dikutuk di tiang salib, dilabeli nama Yesus. Tapi ada Yesus asli, yaitu Yesua Al-Masih, anaknya Maria, orang mulia. Jadi harus abang berpikir jernih di sini. Saya nggak maksa abang. Habis ini nanti abang mau pakai supranatural, abang mau pakai motor Supra, abang terserah abang. Tapi kembali merefleksikan diri, introspeksi diri. Mari kita memuliakan anak Maria. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Semoga Anda dapat hidayah, Pak Yosi. Cukup kira-kira teman-teman ya. Pak Yosi anaknya baik, terus belajar, hilangkan dalam mindset berpikir Anda untuk menistakan atau menghina atau mengutuk anaknya Bunda Maria. Dimintai nanti Anda pertanggungjawaban. Kami Muslim, semua para nabi kami muliakan. Termasuk anaknya Maria kalau memang Anda mau menyamakan dengan Isa Al-Masih. Siapapun itu tetap kami muliakan. Kita punya hak sedikit pun mengutuk, menjadikan dia korban untuk menebus salah. Oke, Pak Yosi. Terima kasih Pak Yosi, Anda orang baik. Semoga Anda cepat kembali ke Islam. Kalau ingin syahadat, hubungin saya dan kami siap menjadi saudara baru Anda sebagai seorang Muslim. Semoga Anda meninggal pelabuhan terakhir Anda Islam. Karena apa? Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan.
Sekarang Bang Yosi, Anda tadinya enggan, mari bergabung. Mari bergabung ke Islam. Islam artinya selamat. Kalau Anda punya salah, tinggal istighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa Anda akan dihapus. Kagak perlu pakai tumbal. Ajaran para nabi kagak ada yang pakai tumbal. Pakai tumbal adalah ajaran Pak Yosi. Tumbal adalah ajaran pagan. Oke, brother, thank you ya. Oke, brother. Oke. Oke, Kalau sampai ketemu lagi. sampai ketemu lagi. Oke. Gimana teman-teman? Diskusi saya sama Pak Yosi berakhir damai, berakhir ajakan, itulah Islam. Kita harus berdakwah, menyampaikan sebatas kemampuan kita. Saya bukan ustadz, ya kemampuan saya ya sampai segitu aja. Oke, bro, saya pamit ya. Oke, makasih brother. Sehat Ya, selalu. sama-sama. Jaga kesehatanmu, tetap berpikir jernih. Muliakan semua para nabi, oke? Oke. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Karena ini udah menunjukkan 2:30, Bang Juma harus istirahat, hostnya juga harus istirahat, kita semua harus istirahat. Kita sudahi dulu live kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman, apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tidak ada maksud untuk menista, tidak ada maksud untuk provokasi. Ini murni diskusi dan ada tanya jawab. Dan murni edukasi. Tapi kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah apabila ada kata hilaf, mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.